Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian di hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dimanapun kalian berada saat ini. Baiklah anak-anak, kita kembali melanjutkan kegiatan belajar hari ini. Namun seperti biasa, untuk memulai kegiatan belajar hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa belajar terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik, lancar, dan tentunya Allah karuniakan kemudahan ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Siapa di sini yang ingin menjadi orang sukses? Ya, pasti ya, setiap muslim tentu ingin menjadi orang yang sukses. Sukses baik di dunia maupun di akhirat ya. Sukses hidup itu memiliki sikap terpuji. Itu diantaranya jujur, percaya diri, dan pemaaf. Nah anak-anak, sikap-sikap terpuji tadi itu harus kita biasakan dan terapkan dalam kehidupan. Sikap yang terpuji pertama adalah jujur. Jujur adalah berkata benar. Jujur juga berarti berkata apa adanya. Jujur adalah perbuatan terpuji. Jujur merupakan penerapan sifat sidik Nabi Muhammad SAW. Sidik berarti selalu benar. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan perilaku jujur. Contohnya nih, ketika Nabi Muhammad SAW berdagang ke negeri Syam bersama pamannya, beliau tidak pernah menipu dan berbohong, sehingga beliau pun mendapat gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Kita harus meneladani baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu berkata jujur dimanapun dan kapanpun. Nah, anak-anak salih-salihah, Ibu Guru berharap kalian harus bersikap jujur ya, kapanpun dan dimanapun. Kita harus membiasakan diri untuk bersikap jujur. Salih-salihah, Bu Guru mau tanya nih, mengapa sih kita harus berkata jujur? Ya, betul sekali. Dengan berkata jujur, kita dapat dipercaya oleh orang lain, kemudian mendapat pahala dan balasan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, Allah itu menyukai hamba-hambanya yang selalu berkata jujur. Nah, sekarang kepada siapa kita harus berkata jujur? Kepada diri sendiri, teman, orang tua, kakak atau adik, dan yang pasti kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, contoh perilaku jujur itu antara lain, yang pertama tidak berkata bohong, yang kedua mengembalikan sisa uang belanja kepada orang tua, yang ketiga tidak menyontek saat ulangan, dan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Sifat yang terpuji kedua adalah percaya diri. Percaya diri artinya yakin dengan kemampuan diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniakan kepada kita kelebihan dan juga kekurangan, yang mana semua itu harus kita syukuri.
Kelebihan yang kita miliki tidak boleh membuat kita menjadi sombong. Dan tentunya kekurangan yang kita miliki pun tidak boleh membuat kita menjadi minder. Manfaat percaya diri. Yang pertama, akan disukai banyak teman. Yang kedua, dapat mengangkat derajat orang tua. Dan yang ketiga, meningkatkan jati diri. Yuk, solih-solihah, kita biasakan untuk percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa? Dengan cara belajar dengan giat, kemudian juga sering berlatih untuk menggapai cita-cita. Ya, dengan rajin belajar dan juga berlatih, kamu pasti yakin bahwa kamu bisa. Oke. Selanjutnya, pemaaf. Solih-solihah, setiap orang pasti pernah berbuat salah, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Jika kita berbuat salah, kita harus segera meminta maaf. Kita juga harus menjadi pemaaf jika teman kita berbuat salah. Memaafkan adalah perbuatan terpuji. Sesama teman, kita harus saling memaafkan agar tetap saling menyayangi. Dan tentunya tidak boleh menyimpan dendam karena akan menimbulkan permusuhan. Jadi solih-solihah, marilah kita biasakan untuk meminta maaf jika kita melakukan kesalahan. Begitupun juga dengan teman-teman yang meminta maaf kepada kita, kita pun harus memaafkannya. Solih-solihah, sifat terpuji pun tercermin dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah manusia sempurna. Ia memiliki sifat dan sikap yang terpuji yang wajib dicontoh. Salah satunya adalah pemaaf. Ketika berdakwah dulu, Nabi Muhammad SAW dihina, dilempari kotoran dan batu hingga beliau terluka oleh orang-orang kafir. Nabi tidak merasa dendam sedikit pun. Yang ada, Nabi memaafkan mereka, bahkan mendoakannya agar orang-orang itu sadar. Nah, kemudian orang-orang kafir ini yang awalnya memusuhi Nabi akhirnya menjadi sahabat pembela Nabi. Anak-anak hebat, dari kisah teladan Nabi Muhammad SAW tersebut, kita harus berperilaku pemaaf seperti Nabi memaafkan kesalahan saudara atau teman. Dan kita juga harus mudah berjabat tangan, berdamai dengan tulus hati. Baiklah solih-solihah, itulah tadi penjelasan mengenai sifat terpuji, yaitu sikap terpuji, jujur, percaya diri, dan memaafkan. Nah, baiklah, sekarang tugas kalian adalah kerjakan buku paket agama halaman 95-96. Kerjakanlah dengan teliti dan bacalah soal dengan sebaik-baiknya ya. Oke? Selamat mengerjakan, kalian pasti bisa. Baiklah anak-anak, untuk menutup kegiatan belajar hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.